Salam sejahtera sahabat-sahabatku semuanya. Video kali ini adalah sebuah bentuk apresiasi dan tanggapan saya atas ajakan atau undangan dari beberapa orang yang mengaku sebagai muslim, pemilik channel-channel YouTube tertentu, yang mengajak saya untuk membahas atau berbincang-bincang di Zoom. Nah, sahabat-sahabatku, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat siapapun Anda. Ada seperti misalkan salah satunya Umi Dini ya, dan yang lain-lainnya. Tidak saya sebutkan namanya. Yang mengajak saya untuk bergabung di Zoom atau berbincang-bincang tentang tema-tema tertentu ya. Seperti yang pernah juga beberapa waktu yang lalu dan juga 2 harian yang lalu ya, dari teman dari Lombok, teman yang mengaku sebagai muslim dari Lombok, juga ada timnya dari Surabaya dan sebagainya ya. Nah, ada hal penting yang ingin saya sampaikan sahabat-sahabatku. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini yang penting. Hendaklah sahabat-sahabatku disadari bahwa spirit saya sesungguhnya berbeda dengan spirit atau ruh dari banyak channel-channel YouTube yang saat ini bertebaran di Indonesia yang mengatasnamakan agama Kristen, juga yang mengatasnamakan agama Islam. Spiritnya saya berbeda. Nah, bedanya bagaimana? Demikian sahabat-sahabatku, yang ingin saya tekankan adalah kita ini harus sadar, kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berasaskan Pancasila, bukan pantat Cina atau Pancagila seperti ejekan Rizik Syihab, bukan. Ya. Maka hal yang penting sekali harus dipahami untuk seluruh masyarakat Indonesia adalah hubungan dalam beragama, khususnya bagi yang ngaku-ngaku muslim ataupun yang ngaku-ngaku Kristen di negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini, tidak boleh atau jangan sampai jadi seperti kata Bung Karno. Islamnya Sontoloyo, Kristennya juga Sontoloyo. Jangan. Ya. Sontoloyo menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu maknanya adalah nggak beres, bodoh atau konyol. Nah, jangan jadi seperti itu. Jadi hubungan antara Kristen dan Islam atau penganut Bible dengan penganut Al-Quran, atau orang-orang yang mengaku mengikuti Bible dan orang-orang yang mengaku mengikuti ajaran Al-Quran, harus mengakar secara kesadaran yang dalam. Kesadaran manusia itu terbagi menjadi 3 ya. Ada kesadaran fisik, kesadaran intelektual, konsep-konsep ilmu pengetahuan itu intelektual, dan kesadaran spiritual. Nah, ini harus 3-tiganya mencakup. Jadi hubungan harus mengakar secara kesadaran fisik. Jadi kita kerjasama bersama-sama, mengatasi pandemi bersama, mengatasi bencana alam bersama. Ini fisik. Dengan didasari intelektual yang juga sadar, pengetahuan yang mumpuni, serta spiritual yang mendalam. Jadi kesadarannya secara fisik, secara intelektual, dan spiritual. Sehingga orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pengikut Al-Quran dan pengikut Bible harus lebih dari sekedar membahas hal-hal yang sifatnya remeh-temeh atau basa-basi, ya, membahas tentang humanisme, semua agama secara humanisme itu sama. Bukan hanya itu, bukan hanya pada tataran-tataran mengatasi bencana bersama, mengatasi musibah bersama-sama. Bukan, sahabat. Kerjasama di kampung bersama, bukan. Tapi harus lebih mendasar lagi, yaitu persahabatan dan persaudaraan dari para penganut Al-Quran
dan penganut Bible. Sudah bukan waktunya lagi untuk bicara tentang persaudaraan hanya pada tataran pengetahuan intelektual atau dalam bentuk masalah-masalah kemanusiaan saja. Bukan. Tapi sudah saatnya seluruh masyarakat negara kesatuan Indonesia berasaskan Pancasila ini sadar. Yaitu bahwa kita harus bersaudara. Sebab ditunjang itu didasari, difondasi atau difondasikan, diasaskan oleh kesadaran spiritual tentang dasar-dasar teologi yang benar-benar memang bersaudara. Yaitu kita semua sama-sama, ini saya dalam konteks bicara khususnya ya, pada umumnya semua, tapi pada khususnya bagi para pengikut Bible maupun pengikut Al-Quran. Ya, ini kita semua adalah sama-sama Abrahamic faith, Abrahamic faith atau iman Ibrahim. Kita semua mewarisi iman Ibrahim. Kita berasal dari sesembahan yang satu atau God yang satu atau Theos yang satu atau Allah yang satu adanya. Ini harus disadari. Mengapa? Sebab sudah terlalu banyak dogma bikinan manusia, bikinan kelompok-kelompok tertentu yang mengakibatkan rusaknya, bahkan bukan cuma rusak, hilangnya kesadaran manusia. Sehingga membutakan mata hati kita bahwa sejatinya, sesungguhnya, sebenar-benarnya kita semuanya betul-betul satu saudara, satu keturunan, dan berasal dari satu pencipta yang sama dan satu adanya. Ini penting dipahami sahabat-sahabatku ya. Sebab dengan segala hormat saya harus tegaskan. Coba difikirkan dan direnungkan. Mau dibawa kemana masa depan negeri ini? Kita nggak lama lagi mati. Kita ini semua camat calon mayat ya. Mungkin saya berapa hari lagi atau berapa minggu lagi atau berapa puluh tahun lagi. Paling lama paling 30 tahun lagi. Itu pun kalau diizinkan oleh Sang Maha Pencipta. Generasi kita akan mati semua. Tapi kita masih memiliki anak cucu. Nah, mau dibawa kemana ini masa depan anak cucu negeri kita? Jika banyak atau yang banyak diulas, yang banyak dikabarkan, yang banyak diwartakan oleh channel-channel YouTube yang katanya mengedukasi, tapi ternyata hanya meracuni itu. Yang ngaku-ngaku Kristen, yang ngaku-ngaku Muslim, tapi yang diulas lebih banyak apa? Selalu perbedaan, pertikaian, perselisihan, konflik, pertentangan antara Bible dengan Al-Quran. Yang satu berspirit menghina Kristen dan menghina Bible, menghina Paulus. Pokoknya Kristen salah, Kristen sesat. Dan yang lainnya juga spiritnya sama tapi bentuknya beda, yaitu menghina Al-Quran, menghina Nabi Muhammad, menghina Islam. Sahabat-sahabatku, sudah terlalu banyak channel-channel di YouTube ya, yang sebenarnya hanya berisi sampah-sampah yang dikemas sebagai edukasi katanya, tapi sebenarnya hanya menyebarkan sampah dan hoax, kebencian-kebencian. Spiritnya hanya memecah belah. Mengajarkan hal-hal yang nyata-nyata mengakibatkan merusak persaudaraan negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berasaskan Pancasila ini. Nah, sahabat-sahabatku, melalui pada kesempatan ini saya hanya mengingatkan dan menghimbau, menyadarkan. Tapi kunci kesadaran ada pada diri Anda semua. Saya hanya bisa menghimbau. Saya ingatkan untuk semuanya, khususnya
yang ngaku-ngaku muslim. Muslim artinya adalah tunduk, patuh, taat kepada Allah. Allah yang mana? Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hirobil alamin, Rob tuannya semesta alam. Bukan cuma tuannya umat mukmin, bukan cuma tuannya umat muslim, bukan. Tapi Hirobil alamin, tuannya semesta alam itu. Ya, buat yang masih ngaku-ngaku sebagai muslim atau ngaku-ngaku orang yang tunduk patuh kepada Allah. Dan juga yang ngaku-ngaku sebagai Kristen, pengikut Kristus, pengikut Yesus sebagai Kristus, yang menebarkan ajaran kebenaran, yang menjadikan Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, bagi yang ngaku-ngaku Islam dan ngaku-ngaku Kristen khususnya, tapi masih sering dalam perbuatan-perbuatan menghina Bible atau menghina Al-Quran, maka sejatinya dengan segala hormat harus saya tegaskan, Anda semua hanyalah muslim palsu dan Kristen palsu, dan sama sekali tidak layak menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila ini. Baik sahabat-sahabatku, sekian video kali ini. Demikianlah kiranya dipahami ya. Salam dari saya. Shalom, Rahayu, Nusantara Jaya. Masa ini banyak orang telah lupa, banyak jiwa tak lagi sadar. Oh, fata morgana, dogma karya dunia, jadikan manusia tak punya rasa. Dunia ini banyak orang telah lupa, banyak jiwa tak lagi sadar. Oh, fata morgana, dogma karya dunia, jadikan manusia tak punya rasa. Sesungguhnya kita satu darah, sejatinya semua bersaudara. Sesungguhnya kita satu ayah, sejatinya semua keluarga. Sejatinya, sesungguhnya kita satu darah.